Video ini disusun sebagai bentuk refleksi, perenungan, dan eksplorasi rasa terhadap fenomena yang sering disebut sebagai kekuatan dan peristiwa gaib. Semua penjelasan, istilah, dan pemaknaan di dalamnya bukan merupakan kebenaran mutlak, melainkan hasil dari pendekatan rasa, pengalaman batin, serta sudut pandang kesadaran. Penonton diharapkan untuk menggunakan kebijaksanaan pribadi dalam menyerap informasi, serta tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, dan keseimbangan. Video ini tidak bertujuan untuk menimbulkan ketakutan, keyakinan tertentu, ataupun praktik menyimpang, melainkan mengajak kita untuk lebih mengenali diri, menyadari getaran semesta, dan menjaga harmoni antara yang tampak dan yang tak tampak. Yang gaib tidak perlu ditakuti, cukup dipahami. Yang terang tidak perlu dikejar, cukup disadari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kekuatan dan fenomena gaib. Dunia gaib bukan sekadar kisah mistis atau ketakutan yang diwariskan secara turun-temurun. Di balik kabut yang tak terlihat, ada hukum-hukum energi, frekuensi, dan kesadaran yang bekerja sangat halus, namun nyata. Video ini tidak hadir untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu kita memahami kekuatan dan fenomena gaib dari sisi rasa dan kesadaran. Bukan sekadar cerita atau dogma. Kita akan mengupas fenomena seperti kerasukan, santet, pusaka, makhluk tak kasat mata, hingga hukum semesta yang memungkinkan semua itu bekerja. Tujuan video ini bukan mengajak penonton masuk ke alam gaib secara buta, tapi justru untuk menjadikan kesadaran kita sebagai pusat kekuatan dan perlindungan, agar kita tidak mudah dikendalikan oleh yang tak terlihat dan tetap utuh dalam diri. Kekuatan gaib dan mekanismenya. Apa itu fenomena gaib? Fenomena gaib seringkali dibalut oleh cerita mistik, ketakutan, dan kepercayaan turun-temurun. Namun, di balik semua itu, terdapat satu hal yang tidak dapat diabaikan. Fenomena ini selalu melibatkan getaran, energi, dan kesadaran. Secara bahasa, gaib berarti tidak tampak oleh mata biasa. Namun tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Banyak hal yang bekerja di luar jangkauan indera manusia, namun tetap memberi dampak nyata pada tubuh, pikiran, emosi, bahkan keputusan hidup manusia. Fenomena gaib adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau kekuatan yang bekerja di luar logika fisik, namun tetap bisa dirasakan atau ditangkap oleh rasa. Fenomena gaib bukan sekadar takut atau mistis. Ketika seseorang menyebut kata gaib, yang muncul seringkali adalah rasa takut, kegelapan, atau hal yang menyeramkan. Ini adalah warisan persepsi kolektif manusia terhadap hal-hal yang tidak dimengerti. Padahal, tidak semua yang gaib itu bersifat jahat atau menakutkan. Fenomena gaib bisa hadir dalam bentuk, yaitu pertama, pesan batin yang kuat, intuisi mendadak. Kedua, kehadiran energi asing yang terasa,
tapi tidak terlihat. Ketiga, perubahan suasana ruang secara tiba-tiba. Keempat, kekuatan doa yang memengaruhi realitas. Kelima, proses penyembuhan non-fisik yang menentukan apakah fenomena itu membawa manfaat atau gangguan adalah getaran dasarnya. Apakah ia berasal dari frekuensi rendah seperti niat buruk, kemarahan, dendam, atau dari frekuensi terang yaitu kasih, ketulusan, kesadaran. Fenomena gaib adalah komunikasi energi. Semesta ini bekerja melalui frekuensi. Setiap benda, pikiran, dan emosi memancarkan gelombang. Fenomena gaib terjadi ketika gelombang dari luar masuk atau bersinggungan dengan medan energi manusia, menciptakan pengaruh, perubahan, atau kesan tertentu. Ini bisa terjadi secara alami. Misal, seseorang menangkap pesan dari arwah leluhur, atau secara sengaja, seseorang mengirimkan niat lewat doa atau santet. Dengan kata lain, fenomena gaib adalah proses komunikasi antara getaran eksternal dengan kesadaran manusia. Jika seseorang peka, ia bisa menangkap, menerjemahkan, bahkan merespons fenomena ini dengan bijak. Tapi jika tidak, ia bisa terjebak dalam ketakutan atau menjadi korban tanpa sadar. Perbedaan antara gaib, ilusi, dan psikologis. Tidak semua yang terasa aneh adalah gaib. Penting membedakan mana yang benar berasal dari luar kesadaran dan mana yang berasal dari dalam diri seperti trauma, ilusi, atau rekayasa pikiran. Berikut beberapa perbedaan yang paling mendasar. Pertama, gaib berasal dari luar atau eksternal. Ia berdampak, bisa mempengaruhi realita, dan bisa dideteksi lewat rasa halus. 2. Ilusi berasal dari persepsi yang keliru, berdampak hanya dalam persepsi. Ini sulit dideteksi. 3. Psikologis berasal dari emosi, trauma atau pikiran dalam, menyebabkan reaksi mental atau emosional. Hukum getaran dan gerbang gaib. Segala sesuatu di alam semesta ini bekerja dalam hukum getaran, baik benda mati maupun makhluk hidup. Semuanya bergetar dalam frekuensi tertentu. Getaran bukan hanya milik fisik, tetapi juga pikiran, emosi, niat, dan kesadaran. Dan dalam konteks fenomena gaib, hukum getaran inilah yang menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia tak terlihat. Apa itu getaran energi? Getaran adalah denyut halus yang memancar dari setiap unsur keberadaan. Dalam bahasa spiritual atau metafisika, ini bisa disebut frekuensi jiwa, auranya pikiran, atau gelombang batin. Orang yang sedang marah memancarkan frekuensi berbeda dari orang yang sedang damai. Makhluk gaib pun demikian. Mereka hidup dan bekerja dalam lapisan getaran tertentu, biasanya di frekuensi yang sangat halus, seringkali tak terdeteksi oleh indera kasar. Gerbang gaib adalah titik pertemuan frekuensi. Gerbang gaib adalah momen atau tempat ketika dua getaran berbeda saling menyentuh. Ia bisa terbuka ketika elemen-elemen telah selaras seperti: pertama, ruang,
yaitu tempat-tempat tertentu seperti lokasi angker, tempat ritual, rumah lama, atau alam liar. Kedua, waktu, yaitu jam-jam sunyi, misalnya pukul 3 sampai dengan jam 4 pagi menjelang maghrib atau malam hari ketika manusia banyak tidur. Ketiga, kondisi batin, ketika seseorang sangat sedih, marah, kosong, atau dalam keadaan trans spiritual. Dalam keadaan tersebut, frekuensi tubuh dan jiwa manusia bisa menurun atau berubah, membuka celah pada kesadaran. Celah inilah yang disebut sebagai gerbang, bukan gerbang fisik, tapi kondisi terbukanya kesadaran terhadap getaran lain. Bagaimana getaran menarik atau menolak energi gaib? Seperti halnya magnet, getaran manusia akan menarik getaran yang serupa. Bila seseorang memendam dendam, iri, atau ketakutan, ia secara tak sadar menurunkan frekuensinya dan membuka dirinya terhadap energi dari entitas yang bekerja di frekuensi rendah. Sebaliknya, seseorang yang menjaga batinnya tetap terang, jujur, dan damai akan menjadi sulit disentuh oleh energi atau makhluk yang bekerja dalam niat jahat. Gerbang gaib tidak terbuka karena makhluk luar ingin masuk, tapi karena kesadaran manusia memberi izin, secara sadar maupun tidak sadar. Sugesti dan getaran adalah kunci aktivasi energi gaib. Sugesti adalah bentuk niat atau perintah batin yang sangat kuat. Dalam ritual-ritual tertentu, sugesti bisa diarahkan untuk membuka gerbang, memanggil makhluk, atau membentuk energi menjadi peristiwa. Karena itu, dalam ilmu hitam seperti santet, sugesti negatif digabung dengan benda atau simbol tertentu untuk mengikat energi. Namun, sugesti bukan hanya milik niat buruk. Sugesti terang berupa doa, afirmasi kasih, atau niat penyembuhan juga bekerja dengan cara yang sama. Maka, kekuatan seseorang untuk menyembuhkan atau melindungi juga bertumpu pada konsistensi dan kejernihan sugestinya. Dengan memahami hukum getaran dan cara gerbang gaib terbuka, kita tidak lagi memandang dunia gaib sebagai sesuatu yang misterius dan menyeramkan. Sebaliknya, kita bisa mulai mengelola kesadaran dan getaran kita sendiri agar tetap kokoh, netral, dan tidak mudah terbuka terhadap gangguan dari luar. Peran jin, arwah, dan energi tak kasat mata. Dalam tradisi spiritual di berbagai budaya, keberadaan makhluk tak kasat mata seperti jin, arwah, atau energi bebas telah lama dikenal. Mereka dianggap sebagai bagian dari dimensi lain yang berdampingan dengan manusia, namun berada pada spektrum getaran yang berbeda. Jin adalah makhluk berakal dari dimensi halus. Jin disebut dalam berbagai kitab suci sebagai makhluk berakal, memiliki kehendak bebas, dan hidup dalam tatanan masyarakat tersendiri. Mereka diciptakan dari api tanpa asap, atau dalam istilah modern, gelombang energi panas tak kasat mata. Jin bisa berinteraksi dengan manusia, namun hanya jika ada pintu rasa yang terbuka. Sebagian jin bersifat netral,
Sebagian jin baik dan kadang membantu, dan sebagian lainnya menyukai getaran rendah seperti kemarahan, kesombongan, dendam, sehingga mudah tertarik pada manusia yang sedang lemah secara batin. Arwah adalah jejak energi dari jiwa yang telah pergi. Arwah bukanlah makhluk baru, tetapi energi yang tersisa dari jiwa manusia yang telah meninggal. Dalam kondisi tertentu, terutama jika kematian tidak tenang atau ada urusan batin yang belum selesai, sebagian energi jiwa itu tetap melekat di dunia ini. Arwah bisa hadir sebagai bentuk penampakan dalam mimpi atau getaran ruang melalui media komunikasi batin, yaitu rasa atau simbol. Mereka tidak selalu mengganggu. Sebagian arwah hadir untuk meminta didoakan, menyampaikan pesan, atau menuntaskan hubungan batin. Namun jika dibiarkan terlalu lama, arwah yang tertahan bisa menjadi sumber gangguan. Energi liar adalah getaran tak bernama. Selain jin dan arwah, ada juga energi liar, yaitu getaran yang tidak memiliki identitas makhluk, namun tetap bisa memengaruhi manusia. Hal ini bisa berupa: pertama, energi dari tempat bekas tragedi atau konflik. Kedua, hasil dari emosi kolektif yang kuat, seperti ketakutan dan dendam massal. Ketiga, sisa dari ritual negatif yang tidak ditutup. Energi liar bisa menempel pada benda, ruang, bahkan tubuh manusia, terutama jika medan energinya lemah. Deteksi terhadap energi ini membutuhkan kepekaan rasa dan kewaspadaan dalam merespons. Interaksi mereka dengan manusia. Semua makhluk dan energi ini berinteraksi melalui satu jalur utama: getaran rasa dan kesadaran. Manusia yang kuat dalam rasa, jernih dalam niat, dan stabil dalam emosi akan sulit disentuh atau dimasuki. Sebaliknya, manusia yang kosong secara batin, mudah goyah, dan terbuka tanpa pelindung menjadi sasaran empuk. Interaksi bisa berupa pengaruh dalam mimpi, rasa berat, gelisah, atau perubahan mendadak dalam suasana hati, gangguan fisik, atau spiritual yang berulang. Memahami peran makhluk tak kasat mata bukan untuk ditakuti, tapi agar kita bisa berinteraksi secara sadar dan tidak reaktif. Kekuatan santet dan serangan energi. Dalam dunia energi halus, santet dikenal sebagai bentuk serangan yang sengaja dikirim untuk mengganggu, melemahkan, atau bahkan merusak seseorang. Santet bukan hanya fenomena mistis atau cerita rakyat, tetapi merupakan manifestasi dari niat buruk yang dipadatkan melalui media energi, sugesti, dan simbol. Apa itu santet? Santet adalah bentuk niat jahat yang dikristalkan menjadi energi negatif lalu diarahkan kepada target tertentu. Proses ini melibatkan niat kuat dendam, kebencian, iri, fokus sugesti yang konsisten, media perantara benda, tanah kuburan, rambut, foto, bantuan makhluk gaib, atau energi liar, ritual khusus untuk mengikat dan mengarahkan energi.
Santet bekerja karena ada resonansi antara pengirim dan penerima. Artinya, jika medan energi si target kuat, bersih, dan tertutup, maka santet bisa mental atau tidak bekerja. Tapi jika si target sedang lemah, kosong, atau tidak sadar, maka getaran negatif itu bisa masuk dan menetap. Bagaimana santet bekerja? Santet bekerja dalam 3 lapisan. 1. Energi. Energi negatif ditanam atau ditempelkan ke medan aura seseorang. 2. Rasa dan psikologis. Energi tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman, cemas, takut, atau depresi tanpa sebab. 3. Fisik. Dalam kasus berat, dapat muncul gangguan nyata pada tubuh, mulai dari rasa sakit, penyakit aneh, hingga perubahan perilaku. Kadang energi ini mewujud dalam bentuk, yaitu 1. Rasa berat di kepala atau dada. 2. Mimpi buruk berulang. 3. Benda asing dalam tubuh seperti kawat, pecahan kaca, paku, dan lain-lain. 4. Kecelakaan atau gangguan berulang di area tertentu. Peran makhluk gaib dalam santet. Santet seringkali melibatkan makhluk halus sebagai kurir atau pelaksana tugas. Jin atau energi liar digunakan untuk membawa pesan, menempelkan energi, atau menjaga medan pengaruh agar tetap melekat. Namun perlu dipahami, makhluk gaib tidak bertindak jika tidak diarahkan oleh niat manusia. Mereka hanya merespons getaran dan perintah yang sesuai dengan kodrat dan frekuensi mereka. Karena itu, makhluk-makhluk ini sering dikaitkan dengan perjanjian, ritual, dan tumbal. Daya dan batas santet. Santet memang bisa mencederai secara nyata, tapi tidak bisa menembus medan energi orang yang penuh kesadaran, terang batinnya, dan kuat dalam rasa. Bahkan, orang seperti ini bisa menjadi pantulan balik yang mengembalikan energi tersebut kepada pengirimnya. Faktor yang membuat seseorang rentan terhadap santet. 1. Sedang dalam kondisi batin kosong, trauma, atau depresi. 2. Memiliki energi terbuka atau tidak stabil. 3. Mengalami krisis batin yang berkepanjangan. 4. Tidak memiliki pelindung rasa seperti doa, niat baik, dan keseimbangan energi. Perlindungan dari serangan energi. Perlindungan bukan berasal dari amalan luar semata, melainkan dari kesadaran dalam diri yang membentuk medan terang. Beberapa langkah perlindungan rasa. 1. Menjaga kesadaran dan kebersihan batin setiap hari. 2. Menguatkan niat baik dan melepaskan dendam. 3. Menutup celah emosi negatif dengan latihan rasa. 4. Melakukan grounding dan menyeimbangkan tubuh dengan alam. 5. Membaca doa atau afirmasi terang secara konsisten. 6. Santet tidak bekerja jika tidak ada pintu yang terbuka dari dalam diri seseorang. Santet adalah bukti bahwa pikiran dan niat manusia bisa membentuk kenyataan, bukan hanya untuk menyakiti, tetapi juga untuk menyembuhkan. Maka, ke depan kita akan bahas bagaimana pusaka
jimat, dan simbol bisa menjadi medium kekuatan gaib, baik dalam niat baik maupun niat buruk. Pusaka, jimat, dan simbol berdaya. Pusaka, jimat, dan simbol bukan sekedar benda mati. Dalam dunia energi halus, benda-benda ini bisa menjadi wadah penyimpan niat, getaran, atau kekuatan spiritual, tergantung pada bagaimana ia dibuat, digunakan, dan dikuatkan oleh pemiliknya. Manusia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan energi dan niat ke dalam bentuk tertentu. Ketika benda dipilih secara khusus, melalui ritual, doa, atau meditasi, ia bisa menjadi semacam baterai energi, menyimpan getaran tertentu yang akan memancar saat diperlukan. Apa itu pusaka dan jimat? 1. Pusaka biasanya merujuk pada benda yang diwariskan, memiliki sejarah, dan diyakini menyimpan kekuatan spiritual. Contohnya, keris, tombak, batu, atau benda pusaka leluhur. 2. Jimat adalah benda yang dibuat atau diritualkan untuk tujuan tertentu. Perlindungan, kekuatan, keberuntungan, atau penjagaan dari energi negatif. Bisa berupa kain kecil, tulisan raja, logam, bahkan potongan tumbuhan. Sumber kekuatan pusaka dan jimat. Kekuatan benda ini berasal dari pertama niat dan sugesti pembuatnya. Makin kuat niat, makin besar daya energinya. Kedua, ritual pengisian atau penyelarasan biasanya dilakukan oleh praktisi spiritual atau empu. Ketiga, energi dari makhluk gaib. Beberapa benda dijaga oleh entitas tertentu, biasanya melalui perjanjian atau ikatan rasa. Keempat, jejak energi kolektif. Benda yang telah digunakan dalam banyak upacara atau peperangan bisa menyimpan jejak energi kolektif yang besar. Namun, penting disadari bahwa benda hanyalah media. Tanpa pengguna yang sadar dan terhubung, benda itu bisa menjadi tidak aktif, bahkan membahayakan jika tak cocok dengan getaran pemilik baru. Simbol adalah bahasa energi semesta. Simbol seperti raja, huruf kuno, angka sakral, atau bentuk geometris tertentu sering digunakan dalam pusaka dan jimat. Ini bukan sekadar hiasan, melainkan bahasa bentuk yang mampu menyalurkan atau memfokuskan energi tertentu. Misalnya, pertama, simbol segitiga bisa digunakan untuk fokus dan arah. Kedua, lingkaran untuk perlindungan. Ketiga, pola tertentu melambangkan unsur alam, keseimbangan, atau frekuensi cahaya. Ketika seseorang memahami makna simbol, lalu menguatkannya dengan rasa dan niat, maka simbol itu menjadi hidup, menjadi pengingat batin, sekaligus pemancar energi. Pusaka positif versus negatif. Tidak semua pusaka dan jimat membawa kebaikan. Beberapa dibuat dengan niat menyerang, mengikat, atau menundukkan kehendak orang lain. Biasanya, pusaka positif memancarkan rasa sejuk, tenang, dan ringan. Pusaka negatif terasa berat, panas, dan membuat tidak nyaman. Orang yang peka akan langsung menangkap getaran dari sebuah benda. Karena itu, kepekaan rasa adalah kunci untuk membedakan dan memilih energi yang tepat. Hubungan antara pengguna dan benda.
hubungan antara pemilik dan benda sangat penting. Pusaka atau jimat akan merespons 1. Kekuatan rasa dan niat pemiliknya. 2. Kesesuaian frekuensi antara jiwa dan benda. 3. Kebersihan batin serta komitmen dalam merawatnya. Jika hubungan itu tidak selaras, benda bisa menolak pemiliknya atau justru menarik gangguan dari luar. Maka dalam tradisi spiritual, pusaka harus disucikan, diberi doa, dan hanya digunakan untuk niat yang murni. Saat benda menjadi jalan penyembuhan atau penghancuran, benda-benda spiritual seperti pusaka dan jimat bisa menjadi alat untuk memperkuat kesadaran, tapi juga bisa menjadi jalan masuk energi negatif jika digunakan tanpa pemahaman dan kesiapan. Mereka tidak bisa menggantikan kesadaran pemiliknya. Justru, semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin ia tidak bergantung pada benda, karena kekuatan sebenarnya berasal dari dalam diri, dan benda hanyalah pemancar atau pengingat. Kesadaran tinggi sebagai perisai energi gaib. Dalam dunia yang penuh dengan getaran dan interaksi tak kasat mata, kesadaran tinggi berfungsi layaknya perisai alami yang menjaga seseorang dari gangguan energi gaib. Ini bukan kekuatan mistik, melainkan hasil dari ketenangan, kejernihan batin, dan hubungan yang kuat antara rasa dan semesta. Mengapa energi gaib sulit menyentuh kesadaran tinggi? Tidak ada celah batin seperti rasa takut, dendam, iri, atau trauma sudah dilepaskan. Tidak ada reaksi yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk gaib, sering memperkuat gangguan melalui emosi negatif manusia. Energi terang mengusir energi gelap bukan karena melawan, tetapi karena tidak memberi ruang untuk menempel. Sumber kekuatan kesadaran tinggi. Kesadaran tinggi bukan berasal dari jin, arwah leluhur, atau kekuatan gaib lain. Ia lahir dari pertama cahaya kesadaran batin, yaitu koneksi antara diri sejati dan semesta. Kedua, latihan olah rasa yang bertujuan mengasah kepekaan terhadap getaran tanpa terjebak reaksi. Ketiga, keheningan yang membuka pintu pada kebijaksanaan batin. Keempat, doa dan niat murni yang memperkuat medan terang diri. Penyembuhan energi negatif dan pemulihan rasa. Setiap manusia pasti pernah mengalami gangguan energi negatif, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar. Gangguan ini dapat muncul dalam bentuk rasa lelah yang tidak wajar, emosi tidak stabil, perasaan cemas tanpa sebab, hingga kesulitan tidur atau beraktivitas. Dalam dunia halus, ini disebut sebagai ketidakseimbangan getaran atau gangguan medan rasa. Namun, sebagaimana energi negatif dapat masuk dan melekat, ia juga dapat dilepaskan, disembuhkan, dan diseimbangkan kembali. Proses penyembuhan ini tidak memerlukan kekuatan supranatural, melainkan kesadaran, keikhlasan, dan rasa yang jernih. Tanda-tanda energi negatif. Suasana hati buruk yang berlanjut tanpa sebab jelas. Tubuh terasa berat meskipun cukup istirahat, merasa mudah marah, takut, atau putus asa, sering mimpi buruk, atau gangguan tidur. Hubungan dengan orang sekitar menjadi tegang atau hambar. Energi negatif bisa datang dari pikiran dan perasaan sendiri yang belum terselesaikan. Tempat atau ruang yang menyimpan jejak emosi. Orang lain yang memiliki energi rendah, serangan energi dari luar,
baik sadar atau tidak sadar. Langkah penyembuhan energi negatif. 1. Hening dan hadir di rasa. Mulailah dengan duduk tenang, tarik napas dalam, dan arahkan perhatian ke dalam tubuh. Rasakan dengan jujur area yang terasa tidak nyaman. 2. Terima tanpa melawan. Jangan buru-buru mengusir rasa sakit atau gelisah. Terimalah dengan keikhlasan. Semakin diterima, semakin melemah kekuatan energi negatif. Ketiga, lepaskan dengan niat, ucapkan dalam batin, aku melepaskan semua energi yang bukan milikku. Bernapaslah perlahan dan rasakan beban itu mulai mereda. Keempat, bersihkan dengan alam. Mandi air garam, berjalan di tanah tanpa alas kaki, atau duduk di bawah pohon bisa sangat membantu menetralkan getaran. Kelima, gunakan doa dan simbol terang, bacaan suci, doa pribadi, atau simbol yang menyambung pada niat baik dapat memperkuat medan energi dan mempercepat pemulihan. Keenam, perkuat energi positif. Isi kembali ruang batin dengan rasa syukur, kasih, dan afirmasi positif. Kesimpulan. 1. Gaib bukan sesuatu yang asing. Ia adalah bagian dari realitas yang berjalan berdampingan dengan dunia nyata. 2. Kekuatan gaib tidak akan bekerja jika kesadaran manusia teguh dan jernih. Karena segala pengaruh negatif butuh pintu dalam diri manusia untuk bisa masuk. Ketiga, ritual, simbol, dan pusaka memiliki daya karena diberi makna dan getaran oleh rasa manusia. Maka, kekuatan sejati bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Keempat, menyembuhkan bukan berarti menolak yang gelap, tapi mengembalikan keseimbangan rasa dan terang. Kelima, menjadi manusia sadar adalah menjadi penjaga harmoni antara yang terlihat dan yang tidak. Akhirnya, video ini bukan untuk membuat penonton menjadi pemburu kekuatan gaib, tapi menjadi sahabat cahaya dalam dirinya sendiri. Karena dalam setiap diri yang menyadari getaran semesta, akan lahir jiwa yang damai, lapang, dan bijaksana. Wahai para penjaga rasa, pelintas hening, dan penempuh jalan batin, perjalanan spiritual bukanlah tentang seberapa banyak yang kita ketahui, melainkan seberapa dalam kita mampu mendengarkan rasa dan menyatu dengan semesta. Semakin tinggi kesadaran, semakin lembut ia bersikap, semakin dalam rasa, semakin bijak ia menyikapi perbedaan. Karena dalam jalan spiritual sejati, tidak ada perlombaan, tidak ada pembuktian. Yang ada hanyalah keikhlasan untuk menyala dalam terang dan menjadi cahaya tanpa menyilaukan.